Perbankan. Nama saya Aryawan dengan NIM 2021 0501 0272. Prodi Perbankan Syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi terkait dari kelompok 7 sampai kelompok 13 yang dimana akan menjadi tugas akhir pada mata kuliah akuntansi syariah. Baik, langsung saja pada materi transaksi murabahah. Definisi murabahah. Murabahah adalah suatu penjualan seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Dalam teknis yang ada dalam perbankan, murabahah merupakan akad jual beli yang terjadi antara pihak bank Islam selaku penyedia barang yang menjual dengan nasabah yang memesan dalam rangka pembelian barang itu. Kemudian landasan hukum murabahah menurut Al-Quran. Yang pertama itu firman Allah dalam Quran surat An-Nisa. Yang kedua, firman Allah dalam Quran surah Al-Maidah. Kemudian yang ketiga itu firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah. Kemudian rukun dan syarat akad murabahah. Yang pertama itu rukun jual beli murabahah. Dalam jual beli ada beberapa rukun yang harus dipenuhi. Yang pertama itu orang yang berakad, penjual, pembeli, kemudian makut alaih. Yang kelima itu barang yang diperjualbelikan. Kemudian ada syarat jual beli. Adapun syarat-syarat jual beli sebagai berikut. Yang pertama itu penjual dan pembeli, kemudian berakal. Yang ketiga dengan kehendak sendiri. Yang keempat keadaan tidak mubazir atau pemboros. Yang kelima itu balik. Kemudian jenis-jenis murabahah. Yang pertama itu ada murabahah dengan pesanan. Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Yang kedua itu murabahah tanpa pesanan. Dalam murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat. Murabahah tanpa pesanan maksudnya ada yang pesan atau tidak ada yang memesan. Bank menyediakan syariah barang dagangannya. Penyediaan barang ini tidak berpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pembeli. Selanjutnya akuntansi transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bit tamlik. Akad ijarah adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu pihak mujir, bank syariah atau pemberi sewa, dan mustajir, nasabah atau penyewa, di mana pihak pemberi sewa memberikan hak manfaat suatu aset kepada penyewa untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa ujrah atau sewa yang disepakati di awal akad. Kemudian definisi akad ijarah muntahiyah bit tamlik. Akad IMBT adalah pengembangan dari akad ijarah, di mana sejak awal disepakati bahwa setelah masa sewa selesai, kepemilikan aset akan berpindah ke pihak penyewa melalui akad jual beli atau hibah yang dilakukan secara terpisah. Kemudian penggunaan akad ijarah dan IMBT. Akad ijarah biasanya digunakan untuk kebutuhan pembelian berbasis sewa guna pakai, tanpa keinginan nasabah untuk memiliki aset tersebut di akhir masa sewa. Kemudian rukun transaksi pembiayaan ijarah dan IMBT. Akad ijarah dan IMBT sah menurut syariah harus terpenuhi beberapa unsur yang disebut sebagai rukun akad. Tanpa terpenuhinya rukun ini, maka akad dapat menjadi batal atau fasid. Adapun rukun yang dimaksud, yang pertama itu pihak yang berakad. Yang dimana yang di sini itu ada mujir, pihak yang memberikan sewa. Kemudian mustajir, pihak yang menerima sewa. Kedua pihak harus memiliki kapasitas hukum yang sah. Kemudian adanya objek akad atau makut alaih. Kemudian ada harga sewa, yang kemudian juga ada sighat akad atau ujab dan kabul. Kemudian akad pemindahan kepemilikan. Kemudian akuntansi dana zakat, infak. Definisi dana zakat. Zakat adalah kewajiban keuangan dalam Islam yang dikenakan atas harta tertentu milik individu atau badan usaha yang telah memenuhi syarat. Kemudian yang kedua, dana kebajikan. Dana kebajikan adalah dana yang berasal dari sumbangan sukarela
umat Islam yang dikelola oleh lembaga misalnya Bank Syariah atau Basnas untuk tujuan sosial dan kemanusiaan. Pinjaman kar adalah bentuk masdar dari karda asi syayakridu yang berarti dia memutuskan. Kar adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Selanjutnya, akuntansi transaksi asuransi syariah. Asuransi syariah adalah sebuah mekanisme perlindungan risiko yang dibangun atas prinsip tolong-menolong dan saling menjamin di antara para pesertanya. Ketentuan syariah asuransi syariah agar operasional asuransi syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, terdapat sejumlah ketentuan syariah yang wajib dipenuhi. Hal ini bertujuan untuk membedakan praktik asuransi syariah dari asuransi konvensional yang mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam syariah seperti riba, gharar, dan maisir. Kemudian ada rukun transaksi asuransi syariah. Yang pertama itu pihak yang berakad, kemudian objek akad, kemudian selanjutnya akad tabaru dan akad wakalah bil ujrah, yang terakhir ijab kabul. Selanjutnya materi akuntansi sukuk PSAK 110. Sukuk adalah instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah berfungsi sebagai surat berharga yang menunjukkan kepemilikan atas aset tertentu. Kemudian ketentuan syari sukuk syariah. Yang pertama itu larangan riba. Sukuk tidak boleh melibatkan riba atau bunga. Pendapatan yang diterima harus berasal dari hasil investasi atau transaksi yang sah. Yang kedua, aset nyata. Sukuk harus didukung oleh aset nyata atau proyek yang menghasilkan keuntungan. Ini memastikan bahwa sukuk memiliki nilai intrinsik dan tidak bersifat spekulatif. Yang ketiga, transparansi dan keadilan. Semua informasi terkait sukuk harus disampaikan secara jelas kepada investor, termasuk resiko dan imbal hasil. Prinsip keadilan dalam pembagian keuntungan juga harus diterapkan. Kemudian akad transaksi sukuk syariah. Yang pertama itu ada akad ijarah, yang dimana akad ijarah ini adalah akad sewa menyewa, di mana pemilik aset menyewakan aset tersebut kepada pihak lain. Yang kedua itu ada akad murabahah, akad jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati. Kemudian ada akad musyarakah. Akad musyarakah adalah akad kemitraan di mana semua pihak berkontribusi pada modal dan berbagai keuntungan serta resiko. Kemudian ada akad mudharabah. Akad mudharabah adalah akad kemitraan di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lainnya mengelola usaha. Yang terakhir akad wakalah. Akad wakalah ini adalah akad perwakilan di mana satu pihak mewakili pihak lain dalam transaksi tertentu.